nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Pada sore menjelang malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di sini saya akan mengajak saudara semua kita buka sama-sama di dalam Matius, kitab Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Ini tema saya pada malam hari ini adalah membuka hati untuk Tuhan. Di sini saya mencatat ada beberapa poin. Poin yang pertama, ayat ini berbicara tentang pribadinya Yesus. Di sini pada ayat yang ke-28 jelas, marilah kepadaku, marilah datang kepadaku. Itu adalah kalimat ajakan untuk kita dari Tuhan. Habis itu poin yang kedua, hanya orang yang sakit, lemah dan banyak masalah yang bisa mendengarkan panggilan Tuhan dan membuka hatinya untuk Tuhan. Jadi untuk poin yang kedua ini, hanya orang yang sakit, lemah dan banyak masalah. Karena apa? Karena di dalam diri dia sudah ada tidak bisa lagi siapapun. Dia tidak bisa berharap lagi kepada siapapun. Sudah pasrah dengan hidupnya, sudah selesai dengan hidupnya. Karena orang yang sakit, lemah itu orang yang terpuruk. Jadi orang yang seperti itu yang bisa mendengarkan panggilan Tuhan dan membuka hatinya untuk Tuhan. Karena dia tidak punya pengharapan lain, hanya Tuhan yang menjadi pengharapan dia. Poin yang ketiga, orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau dirinya sendiri akan susah menanggapi panggilan Tuhan karena ia menganggap dirinya mampu. Ini saya mengajak kita buka di dalam kitab Yeremia, Perjanjian Lama. Kitab Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan jadi di sini orang yang mengandalkan kekuatan sendiri adalah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Berarti sama dengan hatinya menutup untuk Tuhan. Jadi bagaimana jika kita mengandalkan Tuhan? Ini saya ajak lagi saudara kita membaca di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Ini pertanyaan buat kita ya. Bagaimana jika kita mengandalkan Tuhan? Ayat yang ke-26 begini firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita. Ini roh besar berarti Roh Tuhan atau Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, Roh Kudus, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini saya mengambil beberapa poin di ayat yang Roma 8 ayat 26 ini. Poin yang pertama, jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kelemahan kita,
di dalam kita akan membantu kita untuk saling berhubungan dengan Tuhan lewat doa. Jadi bisa kita berdoa, kita bingung, kita mau berdoa, tapi apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Tapi sebenarnya hati kita tuh begini, tapi kita tuh tidak bisa menyampaikannya kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus itu yang membantu kita untuk berbicara kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini kita bisa membaca lagi di kitab Yeremia 17 tadi. Kita buka sama-sama. Yeremia 17, kita buka kembali. Ini poin yang kedua. Ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi yang poin kedua ini, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Mengapa diberkati? Karena mereka tidak akan khawatir dan takut di dalam keadaan apapun. Jadi kita pasti punya keadaan yang terkadang kita senang, kadang juga kita terpuruk. Tapi di saat kita bingung apa yang harus kita lakukan, apalagi di masa mendatang, kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita, itu kita tidak khawatir karena semuanya itu telah kita serahkan kepada Tuhan. Poin yang selanjutnya, apa yang kita dapat dari kita membuka hati untuk Tuhan? Apa yang kita dapat? Saya mengajak kita buka lagi di dalam 2 Korintus Perjanjian Baru. Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi di ayat ini saya mengambil 2 poin, yaitu yang pertama, agar terang Tuhan ada di dalam hati kita. Jadi yang kita dapat dari mengandalkan Tuhan, membuka hati untuk Tuhan, yaitu yang pertama, agar terang Tuhan itu ada di dalam hati kita. Yang kedua, beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Jadi pengenalan akan Allah itu kita dapat semua dari firman ini. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang selanjutnya, pikiran dan hati kita harus diisi dengan firman Tuhan. Namun sebelum kita diisi, kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena kenapa? Kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Hati kita tidak bisa terbuka. Jadi karena hati kita tertutup itu, kita tidak bisa menerima firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tetapi kalau kita membuka hati kita untuk Tuhan, apapun yang disampaikan hamba Tuhan itu pasti kita terima. Meskipun kadang hamba Tuhan itu menyampaikan mengena di hati kita, tapi kita sudah berdoa sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu. Jadi kita bisa membuka hati kita tentang yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Di sini saya mencatat mengapa kita harus datang kepada Tuhan dulu, agar kita dapat membuka hati dan pikiran kita terlebih dahulu, supaya firman Tuhan dapat bertumbuh
dalam hati kita. Ini saya ajak saudara lagi kita membuka di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan itu masuk ke dalam hati kita jika kita yang membuka hati untuk Tuhan. Tetapi kalau kita menutup hati kita untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, sulit untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, karena kita duluan yang sudah menolak Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan yang singkat untuk malam hari ini, tapi saya yakin percaya, biarlah ini memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh dan berbuah di hati kita. Amin. Buat firman Tuhan. Firman Tuhan kita selesai pada malam hari ini. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Saya minta saudara semua kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas berkat firman-Nya malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami kembali datang kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami, boleh menjadi bekal kami untuk masa depan, dan biarlah itu tertanam di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan biarlah ini firman hanya daripadamu ya Bapa, bukan dari hamba-Mu sendiri, tetapi biarlah firman ini pesan-Mu Tuhan untuk kami semua termasuk hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.